Baik, selamat siang semua. Sekarang Pak Edi Kwan selaku CEO dari Gudang Tugo ya Pak. Selamat Iya siang Pak, Pak. siang, siang Pak. Ya, terima kasih Pak Edi sudah eh, bergabung dengan Transgroup Pak. Menarik Pak terkait tema kali ini mungkin sebelum lebih jauh tentang apa itu Gudang Tugo, mungkin bisa ceritakan Pak. Ini kan hadirnya Gudang Tugo ini kan berbarengan atau pasca pandemi gitu kan menjadi pemicunya. Mungkin bisa ceritakan Pak awalnya, Pak. Oke, awalnya pas waktu pandemi kita melihat digital untuk secara bisnis itu semakin berkembang ya. Baik itu digital di e-commerce atau mungkin dari segi secara payment digital ya. Dan juga semua orang tuh maunya serba cepat dan serba gampang untuk di approach ya. Jadi itu alasan kita untuk mengeluarkan daripada suatu produk yaitu Gudang to Go gitu Pak. Hmm, hmm, hmm. Kenapa baru awal tahun ini, Pak? Maksudnya, apakah ini sudah di-develop ketika pandemi kah atau seperti apa, Pak? Oke, jadi ini di-develop pas waktu pandemi Pak. Jadi it takes about 2 years ya, 2 tahun untuk kita develop sampai menciptakan suatu solution untuk khususnya di bidang warehouse gitu. Jadi kita launch barusan di awal tahun ini, di tahun 2022. Jadi kita start itu di awal tahun 2020 untuk get the idea dan mendevelop akhirnya dapat secara kita go live-nya itu adalah di awal tahun 2022 ini. Hmm, 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 hmm. Baik, baik. Singkatnya ini Gudang Tugo ini secara model bisnisnya seperti apa, Pak? Oke, jadi model bisnisnya ini adalah kita mempertemukan ekosistem ya. Jadi kita mempertemukan ekosistem dalam supply chain. Jadi di situ ada kita kerjasama dengan mitra gudang, kita juga ada kerjasama dengan principal, istilahnya principal brand, ya, dan kita juga ada kerjasama dengan logistik partner, ya, dan kita juga Hmm, ada kerjasama dengan banking, gitu. Karena ini kita semuanya everything in digital way, gitu Pak. Jadi kita membentuk suatu ekosistem dari hulu ke hilir untuk menciptakan suatu supply chain yang sustainable di situ. hmm. Dengan core bisnisnya gudang ya, Pak? Maksudnya, Core bisnis kita lebih utamanya di gudang, Pak. Jadi benar-benar totally kita fokusnya di gudang di situ. hmm, hmm, hmm. Siapa saja Pak target market dari gudang Tugo ini Pak? Dari skala bisnisnya mungkin UKM Hmm. kah? Dan Oke, jadi mungkin sektor sebenarnya industrinya apa saja? Oke, jadi sebenarnya sektor industrinya itu kita ngambil itu boleh dibilang bukan cuma hanya e-commerce ya Pak. Kan sekarang orang kan banyak kan trennya itu semua ke e-commerce ya. Jadi kita itu lebih fokus ke sektor industri, boleh dibilang ada pharmaceuticals, sudah itu kita ada juga sektor industri yang mungkin untuk cold storage gitu ya, orang-orang yang membutuhkan cold storage, dan sektor industrinya juga ada yang bagian untuk manufacturing, consumer goods, retail gitu ya Pak. Jadi itu yang kita fokus di situ. Hmm, hmm. Khusus yang di skala UKM sendiri Pak, proporsinya antara yang B2B mungkin. Oke, kita untuk B2B, majority itu lebih ke B2B ya untuk sekarang ya Pak. Jadi untuk secara UMKM kita mungkin akan fokusnya by next year Pak, gitu loh. Jadi untuk Oke. B2B itu majority sekarang kita almost 80% di situnya, dan khusus untuk secara UMKM kita maybe di around 20% Pak di situ untuk saat sekarang ini. Ya. Hmm, 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 hmm. Baik, baik. Pak, dari profil yang saya baca di website dari Gudang Tugo ini kan secara layaknya kan menawarkan fleksibilitas, terus efisiensi alur kerja gitu ya, optimasi Hmm. jaringan serta pemangkasan biaya gitu. Hmm. Gambaran detailnya dari benefit yang akan didapat oleh user itu seperti apa gitu detailnya, Pak? Oke, jadi benefitnya dari secara majority yang didapat dari user adalah mereka akan mendapat distribusi barangnya itu dari hulu ke hilir, Pak. Across region di Indonesia, ya. Jadi bukan kita bilangnya cuma hanya fokus di Jawa,
tapi kita fokusnya di seluruh Indonesia di situ, Pak. Dari Sumatera sampai ke Papua di situ. Jadi kita fokusnya adalah memang kalau untuk user yang memang expect untuk mendistribusikan barangnya dari end to end, sehingga bisa akan menciptakan suatu sustainable supply chain, itu kita memang mindset goal-nya kita itu di situ. Baik, baik. Tapi sebenarnya umumnya yang dirasakan atau problem yang dirasakan oleh pemilik barang maupun pemilik gudang apa sih Pak, dari yang mau diselesaikan solusi dari gudang Tugu ini Pak? Oke, jadi biasanya yang dirasakan oleh dari segi pemilik gudang, dari end user ya Pak ya, biasanya itu mereka susah untuk mengatasi antara demand and supply. Jadi kadang-kadang mereka punya demand tapi tidak bisa supply, tapi kadang-kadang mereka punya supply tapi tidak berbalik dari segi demand-nya gitu loh. Jadi benar-benar dari supply chain-nya itu accessible sehingga akan menghasilkan suatu profit yang turun ya. Jadi di sini kita juga akan memaksimais daripada profitable dan juga untuk meningkatkan dari segi revenue dari customer-customer kita. Tujuan mindsetnya sih di situ. Jadi untuk meningkatkan revenue dan juga untuk meningkatkan profitable bagi mereka di situ. Baik. Umumnya pemilik gudang ini siapa saja Pak? Apakah semua pemilik gudang ini perusahaan logistik Pak? Oke, jadi pemilik gudang itu bukan bisa juga pemilik perusahaan logistik yang sometimes mereka tidak punya gudang, tapi bisa juga kita dari segi distributor, bisa juga dari segi prinsipal barang itu, yang kadang mereka sekarang trennya adalah mereka tidak mau untuk uh, menyewa gudang milik sendiri, ya, tapi mereka lebih bagus itu sebetulnya adalah membangun pabrik Pak daripada mereka untuk membeli itu gudang. Jadi mereka tuh lebih bagus adalah oke lah gudang itu merupakan bagian daripada outsourcing untuk mereka. Gitu sih Pak. Jadi it's an opportunity for us ya Pak di situ. Baik, baik. Sampai hari ini mungkin jaringan gudang atau mitra yang sudah join dengan gudang Tugu Pak? Oke, kita mitra gudang kita itu ada sekitar 100 mitra gudang Pak di situ di seluruh Indonesia. Dan gudang-gudang kita itu totally ada sekitar 100 ya Pak, gitu ya, termasuk sampai dari kota besar sampai ke kabupaten di situ. Baik. Itu secara jaringan gudang ya Pak. Secara mungkin ini sudah masuk ke semester pertama gitu adanya gudang Tugu ini. Capaian secara bisnisnya seperti apa Pak untuk gudang Tugu ini? Kita sudah almost 20.000 pallet position Pak. Oke. Ya, Hmm, dan it's a huge things yang kita capai di situ. hmm, hmm. Baik. Menarik Pak. Terkait kembali soal tren e-commerce yang tadi disampaikan itu memang eh, Bapak melihatnya memang ini salah satu sektor yang sangat menarik gitu ya Pak untuk dari sisi penyediaan gudang gitu ya Pak. Salah satunya Pak, tapi secara mindset sebenarnya e-commerce itu bukan suatu end goal-nya kita ya Pak, karena everyone is Hmm. going to e-commerce Pak. Jadi sebenarnya yang kita end goal kita adalah how to distribute your product, dengan secara stability, dari ujung ke ujung Pak, dari hulu ke hilir gitu Pak. Makanya kenapa kita membuat suatu ekosistem untuk mendukung hal itu semuanya Pak. Baik. Tadi Pak Edi juga menyebutkan juga merambah di sektor farmasi. Itu artinya kan membutuhkan gudang yang spesifikasinya berbeda gitu Pak. Gudang pendingin Pasti. gitu. Apakah juga ini sudah dirambah gitu dari gudang Tugu Pak? Iya, Pak. Jadi setiap gudang itu kita punya standard of procedure masing-masing ya, Pak. Jadi misalnya untuk secara farmasi, mereka harus melihat adanya untuk secara pest controlnya bagus, secara sinarnya tidak boleh sampai ke gudangnya, contohnya di situnya ya, Pak ya. Dan juga harus memenuhi daripada CDOB ya. Jadi dari gudang itu harus memenuhi adalah standar CDOB. Itu dan contohnya adalah farmasi. Nah, kalau untuk cold storage itu beda lagi, Pak. Jadi cold storage itu kita juga harus tahu bahwa setiap suhu itu harus benar-benar sangat kita punya secara warehouse management system, kita bisa sampai memonitoring ke suhu itu, Pak. Just to make sure bahwa di suhu di setiap bin location-nya itu sesuai dengan yang diharapkan dari para customer kita di situ. Jadi semuanya itu memang kita perhatikan dari end to end dan semua standard of procedure itu berbeda Pak satu sama yang lain. Jadi nggak bisa disamakan dengan gudang biasa di situ Pak. That's the challenge. Baik, artinya dari gudang Tugu sendiri sudah menetapkan standar untuk
gudang yang mungkin layak untuk join di gudang Tugu ini ya Pak. Yes, karena standar kita itu yang kita mau itu adalah standar internasional, Pak. Jadi yang dimana Hmm. kita menciptakan gudang itu bukan cuma standar daripada Firstly Indonesia, tapi kita juga memang plan kita memang untuk mau expand keluar, maka kita menciptakan standar internasional untuk hal itu. Baik, baik. Itu dari sisi spek gudangnya Pak. Kalau dari sisi SLA-nya Pak, Service Level Hmm. Agreement-nya Pak. Nah, itu yang paling sangat kita perhatikan, Pak. Jadi kalau Bapak melihat nih, keunggulan daripada software kita itu setiap customer tuh bisa melihat SLA-nya itu live, Pak, di mereka punya dashboard. Jadi setiap customer itu mereka punya dashboardnya. Mereka bisa melihat Hmm. SLA yang ditetapkan dan mereka bisa melihat, oh contohnya inbound atau outbound harus pada hari itu juga gitu ya. Misalnya contohnya untuk secara mishandling tidak boleh lebih daripada 2 kejadian. Dan mereka bisa langsung melihat di software itu langsung Pak. Jadi itu salah satu keunggulan kita. Sehingga customer itu tidak ada worry lagi ya istilahnya. Aduh ini gimana ya. Dan pihak gudang tidak harus misalnya oh setiap saat SLA-nya harus diraporkan report gitu loh secara manually atau di email. Tapi secara customer mereka bisa langsung melihat secara SLA langsung live gitu Pak. Ya, ya. Artinya dari customer punya akses untuk monitoring dashboard itu ya Pak. Yes, mereka punya monitoring untuk melihat dashboard itu setiap kejadian, setiap ada isu itu dan even though mereka bisa komplain lewat apps-nya mereka di situ. Jadi kita membuat semua serba online Pak di situ. Jadi tidak ada lagi misalnya mereka harus call ke gudang, mereka harus tanyain. Kadang-kadang mereka call gudang kan mereka susah ya untuk men-call ke situ. Jadi ini kita semua everything in digital Pak di situnya. Baik, baik. Pak, kembali soal standar spek gudang yang disyaratkan oleh Gudang Tugu nih. Bagi yang pemilik gudang yang dia punya aset gudang tapi standarnya belum memenuhi, baik dari mungkin ukuran gudangnya atau alat-alatnya, itu apakah Gudang Tugu tetap terbuka untuk membantu untuk penyediaan yang kurang itu, Pak? Terbuka, Pak. Jadi kita biasanya kalau memang contohnya gudang itu tidak sesuai dengan standar, kita akan kasih beberapa recommendation. Dan kita juga akan kasih melihat adalah SOP kita itu bagaimana gitu loh. Di mana kita mengharapkan semua mitra gudang itu harus sesuai dengan standarnya kita, Pak. Gitu loh. Jadi kita nggak bisa mitra gudang A punya standar sendiri, mitra gudang B punya standar yang lain gitu ya. Jadi kita mau menseragamkan semua standarnya itu sesuai dengan standarnya gudang Tugo di situ, Pak. Baik. Perbantuan yang dimaksud ke apa juga sampai pendanaan, Pak? Untuk mungkin renovasi misalnya. Oh, kalau itu enggak, Pak. Jadi itu memang setiap mitra gudang itu harus punya secara financialnya dia ya, Pak, di situ. Jadi kalau misalnya pendanaan, biasanya kita bisa untuk merekomendasikan ke partner pendanaan kita, gitu loh. Jadi dia bisa untuk berhubungan dengan partner pendanaan kita di situ, Pak. Oke. Dari pengalaman yang ada, Pak, eh, untuk pemilik gudang yang tertarik tapi belum memenuhi standar, apa saja, Pak, yang biasanya belum memenuhi standar yang diinginkan gudang Tugu? Jadi contohnya biasanya kita bilangin dalam suatu standar pergudangan itu penomoran gudang itu biasanya harus ada ya kalau kita ngomong di flooring ya gitu ya flooring location gitu ya. Dan kita ada satu gudang, mereka tidak ada namanya flooring, mereka tidak ada juga misalnya tempat karantin atau tempat damage dipisahkan gitu ya. Jadi mereka itu gabung. Ada juga misalnya dari segi cara untuk inbound misalnya dan flow inboundnya itu sampai sejauh mana mereka juga ada yang antara rak to rak itu kan harus ada punya jaraknya ya Pak ya di situ ya. Jadi itu Hmm. untuk tempat forklift untuk secara jalan juga dan itu sempit banget kadang kita find out di situ. Kedua juga misalnya kalau misalnya pas waktu ada forklift itu harus jalan berarti harus tempat untuk memutar kan harus punya space di situ. Nah itu kita juga sarankan sampai segitu Pak karena Oke. safety yang kita sangat harus dalam suatu gudang itu. Ya, jadi nggak bisa juga ntar tiba-tiba mereka taruh barang tidak sesuai dengan standarnya kita sehingga kadang barangnya itu bisa jatuh gitu kan. Dan juga kalau misalnya let's say mereka sembarangan untuk setara space-nya sehingga bisa jadi kecelakaan gitu ya pas waktu mereka forklift-nya itu. Itu sih Pak. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan safety barang, hal-hal berhubungan dengan
safety people itu sangat kita concern. Dan terakhir ini kita juga sangat concern tentang green ya, lingkungan yang green. Jadi tidak bisa juga kita damage di lingkungan di gudang itu Pak. Jadi kita benar-benar sangat green technology dalam hal itu di situ. Oke, artinya dari Gudang Tugu juga menetapkan standar dari sisi manpower juga, Pak. Apakah juga membantu untuk men-training, Pak, dari staf-staf Oh iya, gudangnya gitu? kita memang harus men-training untuk staf-staf gudang itu, Pak. Jadi bagusnya di software kita itu is very easy untuk operate, Pak. Jadi kita nggak perlu misalnya dari step A ke step B kita harus mikir. Jadi kita membuat software itu semua serba otomatis sehingga people yang operate itu akan sangat gampang satu. Kedua, Hmm. SOP yang kita ada buat juga kita udah buat suatu panduannya sehingga setiap orang bisa membaca dan kita juga sendiri dari pihak Gudang Tugu kita punya tim namanya Quality Assurance Pak gitu loh. Hmm. Jadi tim Quality Assurance itu kita make sure bahwa kita akan audit setiap saat dan kita harus memberikan training dan make sure mereka itu benar-benar do the way effectively Pak gitu loh and safety di situ Pak. Jadi kita ada tim-tim yang di situ Pak. Baik, baik. Baik, Pak Edi, mungkin bisa beritahu ke audiens yang sekiranya atau pemilik gudang yang kiranya ingin join di Gudang Hmm. Tugu ini cara gimana? Oke, kita bisa untuk ke web kita gudangtugo.com. Di situ kita bisa ke contact us ya di situ ya. Jadi bisa untuk dari situ kita akan ada admin yang akan mengkontak bagaimana untuk mungkin menjadi mitra gudang dan bisa juga bagaimana ada customer yang juga pengen untuk menyewa gudang juga ada di situ semuanya Pak di web kita. Itu sih Pak. Hmm. Apa saja yang mungkin perlu dipersiapkan oleh pemilik gudang, Pak? Oke, dari persiapan dari pemilik gudang, of course pasti dari segi gudangnya, ya. Kedua dari segi manpower-nya, ya. Mereka harus punya untuk Hmm. manpower, mereka harus punya untuk dari segi gudangnya. Ketiga juga kalau financial ya Pak, jadi pasti mereka kan pasti kita harus mem-makeover ya. Kadang-kadang kalau misalnya gudang itu tidak sesuai dan memang kita harus kan sesuai dengan apa yang SOP dari kita Pak di situ. Jadi itu yang harus disiapkan daripada mitra gudang. Baik, baik. Pak, kembali soal tren gudang ini untuk tahun 2022 ini yang sektor industri apa Pak yang menarik bagi Gudang Tugu dan menjadi fokus Pak? Oke, semua sektor industri itu menarik ya, karena everything semua ke digital. Ya, kita ambil contoh e-commerce perkembangan sekarang almost 25% ya. Everyone semuanya berbelanja lewat e-commerce. Oke, jadi dari sektor industri, e-commerce menarik. Oke, kedua dari sektor industri, cold storage juga menarik gitu ya. Karena cold storage itu boleh dibilang banyak orang yang untuk sekarang dengan adanya pandemi banyak orang diam di rumah gitu ya berarti kan banyak untuk makanan yang untuk dingin gitu ya diperlukan juga di situnya ya jadi banyak hal dari cold storage juga sangat berkembang ya. Ketiga adalah dari segi industri factory ya. Jadi kita ngomong factory itu bisa mereka sekarang itu sangat meminimkan daripada aset Pak. Jadi dari segi gudang mereka lebih bagus menginvest untuk factory untuk mengekspan daripada secara mereka punya produktivitas ya dibandingkan untuk secara gudangnya. Dan kedua adalah eh, karena adanya the whole world supply chain itu adalah instability ya Pak. Jadi banyak kan mereka lebih banyak stok dulu gitu ya. Jadi diimport, di stok di gudang, rather dan mereka harus menunggu barangnya yang cukup lama untuk diproduksi Hmm. dari luar negeri gitu ya Pak dari importnya. Jadi boleh dibilang bisnis pergudangan sekarang itu sangat bagus gitu Pak Baik, dari Pak. berbagai industri. Menarik soal ya. Ya, menarik soal yang tadi Pak Edi sampaikan soal cold storage juga menjadi fokus gitu Pak. Apakah juga dari Gudang Tugu itu punya plan bisnis atau rencana ekspansi khusus untuk di cold storage ini Pak? Yes, cold storage kita plan untuk di tahun ini ada sekitar 5 kota Pak, gitu ya. Dan tahun depan kita expand mungkin sekitar 15 kota Pak. Jadi memang di cold storage kita fokusin
akan banyak untuk secara cold storage-nya Pak, di situ. Karena ini kita melihat suatu opportunity di cold storage dan banyak yang istilahnya cold storage ini bukan cuma dari segi secara warehouse-nya, tapi kita juga akan invest dari segi logistiknya, karena logistiknya juga pasti memerlukan untuk secara cold-nya Pak di situ. Hmm. Apa challenge-nya Pak untuk cold storage ini? Karena secara investasi kan lebih mahal ketimbang gudang biasa gitu Pak. Iya, challenge-nya untuk cold storage itu adalah kita harus menentukan titik-titik mana yang sebenarnya potensial untuk distribusi market untuk cold storage gitu ya. Karena kalau misalnya kita bangun cold storage, tapi kalau tidak ada yang nyewa juga pasti akan useless ya Pak gitu ya. Karena Hmm. biaya operasional sehari-hari pasti mahal untuk cold storage. That's why challenge itu kita harus menentukan titik-titik yang kita melihat itu adalah potensial untuk gudang itu akan full untuk cold storage-nya gitu Pak. Itu yang challenge-nya. Baik, baik. Baik, terakhir Pak Edi, mungkin di penghujung hampir 2022 ini apa sisa target yang mau akan diselesaikan mungkin dan target 5 tahun ke depan dari Gudang Tugu apa Pak? Oke, kita sampai untuk akhir tahun ini kita untuk target kita adalah dari segi pallet position itu di angka 40.000 pallet position Pak. Untuk Oke. 5 tahun ke depan kita mau IPO dan kita mau mencapai unicorn, tapi dengan Hmm. profitable ya Pak ya, gitu ya. Oke, itu aja sih Pak. Baik, baik. Oke, cukup Pak Edi, mungkin ada closing statement Pak. So far, Gudang Tugo itu adalah merupakan bisnis yang apabila dari segi customer yang mengharapkan untuk supply chain dari end to Hmm. end di seluruh Indonesia dan juga untuk mendistribusikan secara barangnya, itu adalah merupakan suatu solution yang tepat untuk dari segi customer sehingga mereka akan mendapatkan dari segi revenue yang akan bertambah tinggi dan juga dari segi profitable margin yang mereka akan lebih bagus dari yang existing di situ. Baik, baik. Oke, paling terakhir Pak, ada pertanyaan ini Pak dari audiens Pak, dari Wicak Sonari. Kalau Hmm. kita lihat saat ini sudah banyak penyedia platform digital untuk warehouse Hmm. maupun jasa fulfillment. Apa yang menjadi pembeda dari Gudang Tugu ini, Pak? Oke, yang pembeda daripada Gudang Tugo dengan yang lain adalah kita mendistribusikan barang supply chain dari end to end, satu. Kedua adalah kita membentuk ekosistem, ya. Jadi kita bukan cuma hanya penyediaan daripada warehouse-nya, tapi kita juga membentuk ekosistem sehingga yang tadi dengan adanya gudang Tugo, customer kita akan mengimpact revenue jauh lebih tinggi dan untuk secara profitable akan jauh lebih bagus di situ Pak. Dan itu terbukti ya Pak. Kita ada beberapa customer Hmm. yang before mereka sama sekali benar-benar supply chain-nya uh, messy gitu ya berantakan, tapi dengan adanya Gudang Tugo ya kita benar-benar makeover dan kita change dan mereka punya operation cost turun dan mereka profitable secara revenue juga akan naik di situ. Itu yang membedakan kita dengan yang lain. Gitu sih Pak. Jadi kita bukan cuma Baik, hanya just gudang dan logistik, tapi kita membentuk ekosistem supply chain dari hulu ke hilir. baik, baik, baik. Terima kasih Pak Edi atas waktunya, Pak. Hmm, Sukses buat Gudang sama-sama Tugu, Pak. Pak. Oke, thank you Selamat ya siang, Pak. Pak. Siap Pak, masih.